Hai Sobat Pekerja di seluruh Indonesia, kita bertemu di channel Kamus Ketenagakerjaan. Channel yang akan memberikan informasi dan mengupas tuntas tentang masalah ketenagakerjaan. Jadi, pantengin terus channel ini dengan cara subscribe. Ya, subscribe agar channel ini bisa terus bertumbuh, memberikan banyak informasi berguna bagi pekerja di seluruh Indonesia. Jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya, klik like dan share ke teman-teman pekerja lainnya, agar lebih banyak lagi pekerja yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Oh ya, jika ada informasi yang belum update, tolong jangan dihujat atau dicaci maki ya, tapi tuliskan koreksi di kolom komentar agar bisa direvisi, karena channel ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh pekerja. Yuk kita mulai dengan informasi berikut ini. Sobat Pekerja Indonesia, kali ini kita akan mereview dan membedah salah satu undang-undang yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh kawan-kawan pekerja dan serikat pekerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang-undang ini baru saja ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November kemarin dan langsung dilakukan judicial review oleh kawan-kawan serikat pada tanggal 3 November 2020. Ada berbagai hal yang menjadi pro dan kontra terkait dengan perubahan undang-undang ini. Sebagaimana kita ketahui, undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden adalah undang-undang dengan versi 1187 halaman. Undang-undang ini mencakup 10 ruang lingkup yang ada. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Yang kedua adalah ketenagakerjaan. Ketiga, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang keempat, kemudahan berusaha. Kelima, tentang dukungan riset dan inovasi. Keenam, tentang pengadaan tanah. Ketujuh, tentang kawasan ekonomi. Kedelapan, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kesembilan, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan ruang lingkup yang terakhir adalah mengenai pengenaan sanksi. Bab ketenagakerjaan sendiri itu ada di halaman 533 sampai 563. Jadi ada sekitar 30 halaman yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Dan penjelasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja Ketenagakerjaan ini ada dimulai dari halaman 269. Totalnya ada 59 pasal lama yang dirubah dan ada 13 pasal baru yang disisipkan. Perubahan itu dimulai dari pasal 13 Undang-Undang 13 sampai ke pasal 191. Banyak peraturan yang dirubah terkait dengan lembaga yang mengeluarkan izin, yang asalnya beberapa izin dikeluarkan oleh keputusan Presiden, keputusan Menteri, Perda, Disnaker setempat, saat ini dirubah menjadi peraturan pemerintah. Posisi pasal-pasalnya sendiri saat ini sudah dirubah dan diacak. Jadi tidak urut seperti dengan urutan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 13. Nanti kita akan lihat dan kita akan coba bahas pasal-pasal apa saja yang posisinya sudah tidak lagi sama dengan di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan beberapa pasal yang saya perhatikan itu hanya perubahan dari hal atau dari sisi redaksionalnya saja. Tidak sampai merubah esensi atau makna dari isi pasal itu sendiri. Baik, kita akan masuk kepada review dari masing-masing pasal. Kita ingin tahu apa saja sih yang berubah dari pasal-pasal ketenagakerjaan di Undang-Undang 13 2003 dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja Ketenagakerjaan ini. Yang pertama adalah perubahan di pasal 13. Pasal 13 ini berbicara tentang pelatihan kerja. Perubahannya adalah di pasal 13 ini berubah dari 3 ayat menjadi 4 ayat. Pasal 1 sampai 3 sendiri itu hanya berubah redaksionalnya saja. Penambahannya ada di pasal 4, yaitu terkait dengan pelatihan kerja perusahaan yang harus didaftarkan ke Disnaker setempat. Sebelumnya, pelatihan kerja perusahaan ini tidak ada kewajiban untuk melapor ke Disnaker setempat. Namun dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada kewajiban di pelatihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau yang diadakan oleh perusahaan harus melaporkan kegiatannya ke Disnaker setempat. Pasal kedua yang berubah adalah pasal 14, yaitu pasal tentang lembaga pelatihan kerja swasta. Perubahan ada dari 4 ayat menjadi 3 ayat. Ayat pertama itu tentang perubahan instansi yang mengeluarkan izin. Asalnya Disnaker setempat menjadi pemerintahan daerah, dalam hal ini mungkin DPM PTSP, mungkin ya. Dan ayat kedua adalah adanya kewajiban izin bagi pelatihan kerja swasta yang menyertakan modal asing di dalamnya, yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pasal ketiga yang berubah adalah pasal 37 tentang penempatan tenaga kerja. Perubahan
terjadi yaitu dari jumlah ayatnya dari 2 ayat menjadi 3 ayat. Ayat pertama itu hanya berubah dari sisi redaksionalnya saja. Ayat kedua itu perubahan instansi yang mengeluarkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk menjadi pemerintah pusat. Dan ayat ketiga merupakan penambahan ayat. Pasal keempat yang berubah adalah pasal 42 tentang tenaga kerja asing. Tidak ada perubahan jumlah ayat yang di dalam pasal ini tetap jumlahnya 6 ayat. Yang pertama di sini ada perbedaan dari sisi penyederhanaan izin orang asing. Sebelumnya, izin orang asing itu dimulai dari RPTKA, pengurusan telek, visa kerja, IMTA, KITAS, TKWNAP, SKTT sampai ke STM yang dilakukan di Polres setempat. Namun, dengan pasal yang baru di Cipta Kerja ini, pengurusan izin orang asing itu hanya mengurus RPTKA saja. Ya, namun ini nanti kita perlu kaji lagi karena di dalamnya ada informasi atau ketentuan akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Perubahan ayat yang ada yaitu di perubahan ayat pertama, instansi yang mengeluarkan izin yang asalnya menteri atau pejabat yang ditunjuk menjadi pemerintah pusat. Ini merupakan pindahan dari pasal 43 Undang-Undang 13 menjadi pasal 42. Di ayat 3-nya sendiri itu adalah pindahan dari pasal 43. Itu tidak ada perubahan. Pasal 4 juga tidak ada perubahan. Pasal 5 itu pindahan dari pasal 46. Dan di ayat 6-nya itu merupakan pasal 44 tentang aturan jabatan tertentu orang asing yang asalnya diatur oleh keputusan menteri itu menjadi diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal ini yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan serikat pekerja karena kawan-kawan serikat pekerja melihat jika pengurusan izin tenaga kerja asing ini disederhanakan hanya menjadi mengurus atau mengajukan RPTKA saja, maka akan sangat mudah bagi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dibandingkan dengan perizinan sebelumnya yang sebegitu kompleksnya. Di satu sisi, ini memang rencana pemerintah untuk menyederhanakan semua perizinan dalam hal berusaha. Sehingga izin-izin yang dianggap tidak perlu disederhanakan oleh pemerintah, sehingga pengurusan izin orang asing yang sebegitu panjang disederhanakan menjadi RPTKA. Namun untuk lebih lengkapnya nanti kita akan tunggu peraturan pemerintah seperti apa terkait dengan pengurusan izin tenaga kerja asing. Selanjutnya adalah di pasal 43 Undang-Undang 13 tentang RPTKA ini dihapus karena sudah dipindahkan ke pasal 42 ayat 1 dan 3 tadi. Pasal 44 itu berbicara tentang kewajiban pemberi tenaga kerja asing. Ini juga dihapus, dipindahkan ke pasal 42 ayat 6 di atas. Ya. Selanjutnya di pasal 45 itu berbicara tentang tenaga pendamping tenaga kerja asing. Tidak ada perubahan dari jumlah ayatnya, tetap 2 ayat. Namun ada tambahan sub-ayat dari pasal 48 ke pasal 1.c tentang kewajiban pemberi tenaga kerja asing harus memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Hanya itu perubahannya. Memindahkan pasal di posisi yang lain ke pasal dengan posisi yang baru. Yang kedelapan adalah perubahan dalam pasal 46 tentang larangan posisi tertentu untuk tenaga kerja asing. Ini juga dihapus, dipindahkan ke pasal 42 ayat 5. Pasal 47 ini berbicara tentang membayar kompensasi tenaga kerja asing. Perubahan jumlah ayatnya berubah dari 4 ayat menjadi 3 ayat, di mana ayat 1 dan 2 tidak berubah, ayat 3 dihilangkan, dan ayat 3 yang baru adalah berbicara tentang perubahan ketentuan besaran kompensasi yang asalnya diatur oleh peraturan pemerintah menjadi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 48, perubahan yang ke-10, itu berbicara tentang kewajiban memulangkan tenaga kerja asing yang sudah dihapus dan dipindahkan ke pasal 451C di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berikutnya adalah pasal 49. Pasal 49 itu berbicara tentang ketentuan pendamping tenaga kerja asing. Tidak ada perubahan, jumlah ayatnya tetap 1 ayat, dan perubahan yang ada adalah yang mengatur ketentuannya yang sebelumnya diatur oleh Kepres diatur menjadi peraturan pemerintah. Pasal 56 berbicara tentang perjanjian kerja. Perubahan jumlah ayat
Asalnya di Undang-Undang 13 Perjanjian Kerja pasal 56 ini hanya ada 2 ayat, namun di Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 4 ayat, di mana ayat 1 dan 2 ini tidak berubah. Tambahannya ada ayat 3, itu berbicara tentang jangka waktu penyelesaian pekerjaan ditentukan oleh Perjanjian Kerja. Dan tambahan di ayat 4 itu berbicara tentang ketentuan lebih lanjut diatur di dalam peraturan pemerintah. Pasal 57 berbicara tentang perjanjian kerja untuk PKWT atau tenaga kerja kontrak. Perubahannya adalah dari sisi jumlah ayatnya. Di Undang-Undang 13, pasal tentang PKWT ini adalah memuat 3 ayat. Namun, di Cipta Kerja ini berubah menjadi 2 ayat saja. Di mana ayat 1 dan 2 tidak berubah. Perubahannya ada pada menghilangkan ayat 2 tentang kewajiban perjanjian kerja PKWT yang tidak tertulis otomatis menjadi PKWT. Maksudnya, di dalam Undang-Undang 13, apabila perjanjian kerja itu tidak dilakukan secara tertulis atau hanya dilakukan secara lisan, dan hubungan kerja itu sudah berjalan, maka otomatis hubungan kerjanya menjadi tenaga kerja tetap atau PKWTT. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, pasal ini dihilangkan. Ini juga yang menjadi salah satu keluhan dari kawan-kawan serikat. Artinya tidak ada faktor keamanan, tidak ada kepastian dalam hal masa kerja karyawan diakibatkan tidak adanya produk hukum secara tertulis. Karena produk hukum secara lisan itu tidak bisa dipergunakan di pengadilan. Perubahan berikutnya ada di pasal 58. Pasal 58 ini berbicara tentang masa percobaan kerja. Tidak ada perubahan ayat, tetap di dalamnya hanya memuat 2 ayat saja. Tidak ada perubahan dan yang berubah hanya masalah redaksionalnya saja. Pasal 59, nah ini yang menarik, tentang sifat pekerjaan PKWT. Perubahan dari sisi jumlah ayat, itu dari 8 ayat menjadi 4 ayat. Jadi pasal ini disederhanakan. Ayat 1 poin B itu berubah, menghilangkan kata paling lama 3 tahun. Ya, paling lama 3 tahun itu dihilangkan. Dan di ayat 1 ada tambahan sub ayat poin E. Disebutkan pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya bersifat tetap. Kemudian menghilangkan ayat 3, yaitu tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Juga menghilangkan ayat 4, tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Menghilangkan ayat 5, pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Ayat 6 juga dihilangkan. Mengenai pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lambat atau paling lama 2 tahun. Ketentuan baru akan diatur di dalam peraturan pemerintah menggantikan Kepmen 100 tahun 2004 yang mengatur tentang PKWT. Pasal ini juga dianggap merugikan oleh pekerja atau serikat pekerja karena dianggap tidak ada pembatasan kontrak sehingga dianggap kontrak kerja karyawan ini dapat dilakukan seumur hidup. Karena di dalam aturan Undang-Undang 13, kontrak itu dibatasi. Kontrak pertama maksimum 2 tahun. Jika ini masih diperlukan, maka karyawan masih boleh dilakukan kontrak yang kedua. Masa kontrak yang kedua maksimal adalah 1 tahun. Dan jika memang pekerjaannya belum selesai, maka boleh dilakukan kontrak pembaruan, di mana harus dilakukan dulu jeda selama 30 hari, baru dilakukan kontrak pembaruan, bukan kontrak ketiga. Itu pun untuk jenis-jenis usaha yang klasifikasinya sudah ditentukan di dalam Undang-Undang 13 2003. Namun di pasal PKWT ini, di Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada pembatasan mengenai jumlah kontrak. Ini yang mengakibatkan pekerja dan serikat pekerja merasa bahwa tidak ada kepastian bagi pekerja untuk masa depannya dikaitkan dengan kepastian mereka akan dianggap menjadi karyawan tetap.
Sehingga muncullah reaksi, dan ini yang menjadi salah satu tuntutan dari Serikat Pekerja dalam judicial review undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Pasal berikutnya adalah pasal 61 tentang masa akhir perjanjian kerja. Tidak ada yang berubah di dalam pasal 61 ini, isinya tetap 5 ayat, namun perubahannya ada di ayat 1.c yang berbunyi perjanjian kerja berakhir apabila selesainya suatu pekerjaan. Dan perubahan juga terjadi di ayat 3 dengan mengganti kata pengadilan menjadi kata pengalihan. Namun saya tidak yakin apakah ini sekedar merubah atau hanya sekedar kesalahan pengetikan belaka. Dan perubahan yang terakhir ada di ayat 5 dengan menghilangkan kata yang berlaku dan peraturan kerja karena dianggap sudah tidak sesuai dan sudah tidak substansi lagi. Demikian penjelasan atau bedah pasal Undang-Undang 11 2020 versus Undang-Undang 13 2003 Ketenagakerjaan. Untuk part yang pertama ini, saya akan jelaskan nanti sisa-sisa dari pasal yang belum dibedah dalam video-video berikutnya. Oleh karenanya, pantengin terus channel saya untuk mendapatkan informasi tentang penjelasan pasal-pasal Undang-Undang 11 2020 versus 2003. Terima kasih, sampai ketemu.